Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rayendra dari kelas Ilkom 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa itu berbicara dari hati. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu berbicara dari hati, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu berbicara dan apa itu tujuan berbicara. Yang pertama yaitu pengertian berbicara. Menurut para ahli, berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan yang bertujuan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, atau perasaan. Selanjutnya, tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pemikiran secara efektif. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan intinya, yaitu berbicara dari hati. Di sini saya memilih materi berbicara dari hati akan mudah diterima hati lain, atau berbicara dari hati akan lebih mudah tersampaikan, lebih mudah diterima oleh hati yang lain. Kenapa begitu? Jadi mari kita bahas. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan keistimewaan hati atau perasaan. Hati sendiri berperan besar dalam segala tindakan atau hal yang diambil oleh seseorang. Hati sendiri biasanya berkonotasi yang baik, makanya nggak jarang kita dengar ada istilah kebaikan hati, membaca dalam hati, ataupun berbicara dari hati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengetahui apa sih itu berbicara dalam hati. Maksud saya berbicara dari hati, dan kenapa berbicara dari hati lebih mudah diterima. Yang pertama, pengertian berbicara dari hati. Berbicara dari hati merupakan bagian konsep dasar dari berbicara, yaitu berbicara merupakan pancaran kepribadian. Gambaran kepribadian seseorang dapat kita amati atau kita identifikasi dengan cara mengamati gerak-geriknya, tingkah lakunya, kecenderungannya, kesukaannya, dan cara berbicaranya. Lalu saat kita mencoba untuk memahami atau mengidentifikasi apa yang ada di hatinya, secara tidak langsung kita turut serta menggunakan hati kita dan pikiran kita dalam berkomunikasi dengan dia. Berbicara dari hati bisa pula kita artikan sebagai cara berbicara kita yang sopan, tidak menyinggung, tidak memaksa, dan menyudutkan si pendengar atau lawan bicara. Baiklah, selanjutnya kita bahas kenapa sih berbicara dari hati lebih mudah diterima hati lain. Berbicara dari hati lebih mudah diterima karena tidak adanya paksaan saat berkomunikasi atau berbicara. Hal ini sering kita dapati di acara-acara seminar saat para motivator menyampaikan materinya, pembahasannya. Di situ kenapa kita terlihat atau merasa nyaman? Karena kita telah memfokuskan hati kita, sehingga saat kita mendengarkan apa yang dia sampaikan, kita akan merasa nyaman karena pesan yang disampaikan dia kita bisa mendapatkannya atau bisa tersampaikan kepada kita. Lalu contoh lainnya, saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya di zaman-zaman jahiliyah dulu, Nabi Muhammad sendiri tidak ada memberi atau mengharuskan si pendengar dakwahnya itu untuk langsung masuk Islam saat dia selesai berceramah. Tidak pernah. Makanya para orang-orang terdahulu mau mungkin masuk Islam karena setelah mendengar ceramah dari Nabi Muhammad, tergeraklah hatinya dan dia masuk Islam saat hati dan raganya telah setuju. Karena kalau dipaksakan, tentu yang ada jumlah orang-orang yang membenci Islam akan bertambah. Dan sebenarnya kenapa berbicara dari hati lebih mudah diterima, yaitu karena tadi tidak adanya paksaan. Tidak hanya dalam konteks berbicara, saat kita melakukan kebaikan apapun, kita menolong orang,
kita membantu atau sebagainya ke segala perbuatan baik yang kita lakukan dengan hati, niscaya akan diterima atau bisa diapresiasi baik oleh orang yang kita tolong, orang yang mendengarkan kita, orang yang kita bantu. Jadi tidak hanya dalam konteks berbicara saja, karena sejatinya segala sesuatu yang dilakukan dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati yang lain. Sekian materi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.